Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Jumpa kembali dengan Kak Nandang Herianto di channel Enjoy Matematik Official. Kali ini Kak Nandang akan membahas cara cepat dan mudah dalam memahami limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar ini adalah materi yang ada di matematika jenjang SMA SMK. Sehingga untuk materi dan soal yang Kak Nandang sajikan nanti akan berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMA SMK. Untuk pemaparan materi, Kak Nandang buat lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Untuk pembahasan soal pun Kak Nandang buat lebih rinci sehingga mudah dipahami oleh adik-adik semua. Sebelum ke penyajian, bantu Kak Nandang dalam mengembangkan channelnya di Enjoy Mathematics Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan menyajikan limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar yang Kak Nandang sajikan ada dua bentuk. Limit fungsi yang berbentuk limit f(x), x-nya menuju a. A-nya boleh sembarang, yaitu a-nya adalah bilangan real. Nah, ini untuk limit f(x), x-nya menuju a. Kalau nanti disubstitusikan ke bentuk fungsinya, x sama dengan a, disubstitusikan ke f(x), ini hasilnya c, berarti nanti nilai limitnya adalah c. C ini adalah bilangan real. Kalau nanti disubstitusikan a-nya ke f(x), bentuknya 0 per c, ini hasilnya atau nilai limitnya adalah 0. Ini bentuk pecahan ya. Kalau nanti a-nya disubstitusikan atau x sama dengan a-nya disubstitusikan ke f(x), hasilnya c per 0, hasilnya adalah tak hingga atau tak terdefinisi. Untuk yang pertama, kedua, dan ketiga ini selesai perkaranya karena ini sudah bentuk nilai limitnya. Namun yang keempat ini, jika x sama dengan a-nya disubstitusikan ke f(x), ke fungsinya, ini fa-nya itu hasilnya bentuk 0 per 0, ini bentuk tak tentu, kita harus mereduksi atau memanipulasi. Yang pertama itu dengan menggunakan manipulasi aljabar, yaitu bisa memfaktorkan, menyederhanakan, kemudian disubstitusi fungsi rasionalnya. Ya, nanti yang kedua adalah mengalihkan bentuk sekawan untuk fungsi yang memuat bentuk akar atau rasional. Jadi kalau fungsinya berbentuk akar, kita bisa mengalihkan dengan sekawan. Dan yang terakhir, kalau bentuknya 0 per 0, fa-nya dihasilkan 0 per 0, kita gunakan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital ini yaitu diferensiasi pada bagian pembilang dan penyebut. Jadi semuanya diturunkan pangkatnya ya. Kita lihat yang selanjutnya, limit fungsi aljabar yang akan kita bahas itu limit yang berbentuk x-nya menuju tak hingga. Nah, limit yang berbentuk x-nya menuju tak hingga. Limit x yang menuju tak hingga kalau f(x)-nya berbentuk 1 per x pangkat n, ini hasilnya 0. Ya. Misalnya limit 1 per x pangkat 10, x-nya menuju tak hingga, hasilnya 0. Limit 1 per x pangkat 1 juta, x-nya menuju tak hingga, hasilnya 0. Jadi kalau limit f(x)-nya itu 1 per x pangkat n, n-nya bisa bilangan apa saja. Hasilnya adalah 0. Kalau f(x)-nya itu bilangan real, jadi tidak ada variabelnya, limit k x menuju tak hingga, yaitu bilangan itu sendiri. Limit 2x menuju tak hingga 2.
limit 10x menuju tak hingga sama dengan 10. Jadi bilangan itu sendiri yang tidak ada variabelnya ya. Nah, jika limit fx sama dengan 0, ini x menuju tak hingga. Jika limit fx sama dengan 0, ini hasilnya 0 misalnya. Maka limit 1 per fx, ini kebalikan fungsi yang ini. Fx sama dengan 0, kalau limit 1 per fx itu pasti hasilnya adalah tak hingga atau tak terdefinisi. Limit x menuju tak hingga ada yang berbentuk polinom. Nah, ini ada di pembilang polinom, di bawahnya juga polinom. Kita tinggal lihat pangkat tertingginya. Nah, kalau pangkat tertingginya, kalau di sini, di rumus ini, pangkat tertinggi untuk pembilang adalah n. Pangkat tertinggi untuk penyebutnya adalah n. Jika pangkat tertingginya m sama dengan n, tinggal kita lihat hasilnya itu adalah koefisien dibagi koefisien. Koefisien pangkat tertinggi yang di atas dibagi dengan koefisien yang pangkat tertinggi yang di bawah. Itu ya. Kalau m-nya kurang dari n, pangkat tertinggi yang pembilang kurang dari pangkat tertinggi yang penyebut, ini hasilnya adalah 0. Kalau berlaku sebaliknya, pangkat tertinggi yang pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi dari yang penyebut, nih fungsi yang penyebut, ini hasilnya adalah tak hingga atau tak terdefinisi. Ini ya, diingat ya, untuk menyelesaikan persoalan mengenai limit fungsi aljabar yang berbentuk x menuju tak hingga. Selanjutnya, x menuju tak hingga juga ada bentuk yang seperti ini. Bentuk akar persamaan kuadrat. Nih, kalau ini ada persamaan kuadrat, ini pun ada persamaan kuadrat. Diakarkan. Selisihnya, selisih bentuk akar persamaan kuadrat. X-nya menuju tak hingga. Jika nih koefisien x kuadrat pertama dengan koefisien x kuadrat kedua, ini yang dilihat ini, V dengan A-nya. Kalau A lebih besar dari P, hasilnya tak hingga. Kalau A sama dengan P, hasilnya B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Kalau A-nya kurang dari P, misalnya A-nya lebih kecil dari P, ini hasilnya 0. Selanjutnya ada limit menuju tak hingga, bentuknya fungsi linear. Fungsi linear pangkat 1 ya, variabelnya pangkat 1. Sama, kita lihat ini yang ada di variabel x-nya. Koefisien P sama dengan Q, itu hasilnya 0. Kalau P tidak sama Q, hasilnya tak hingga atau tak terdefinisi. Nah, rumus-rumus ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan persoalan limit berbentuk x menuju tak hingga untuk fungsi aljabar. Bisa diingat ya, ada 2 bentuk, yang x menuju A dan x menuju tak hingga. Untuk memahamkan kita semua, kita akan analisis beberapa persoalan. Kadang-kadang punya soal seperti ini yang pertama. Ini ada limit, kita akan mencari nilai limit. Ini ada fungsi polinom, x-nya menuju 1. Caranya bagaimana? Karena ini A-nya ya, A-nya sama dengan 1, bukan limit menuju tak hingga. Kita substitusikan dulu. Ini apakah bentuknya 0 per 0 atau bukan? Kalau bentuknya 0 per 0, yang paling mudah kita pakai dalil L'Hopital. Kalau bentuknya tidak 0 per 0, berarti itulah isinya. Nah, kita selesaikan ya. Kita ganti x-nya yang ini ganti dengan 1. Semua x ganti dengan 1. Berarti yang atas tinggal 2 kali 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 kurangi 1. 1 pangkat 2 dikurangi 1 kurangi 2. Nah, ini kalikan dulu, 3 kali 1, 3. Selesaikan dulu ya, yang ini sudah. Ini yang bawah 1 pangkat 2 adalah 1, selesaikan. Yang atas 1 pangkat 2 adalah 1. Nah, ini harus dikalikan dulu. 2 kali 1, 2 tambah 3 dikurangi 1. Yang bawah karena sudah tidak ada perpangkatan lagi yang bisa diselesaikan atau dikalikan lagi, kita operasikan 1 kurangi 1 kurangi 2. Hasilnya negatif 2. Nah, ini sudah tidak akan menuju bentuk 0 per 0. Berarti kita selesaikan. Ini nilai limitnya. 2 tambah 3, 5. Kurangi 1, 4. 4 dibagi negatif 2. Hasilnya negatif
2. Ini bukan bentuk 0 per 0. Berarti nilai limitnya adalah ini. Negatif 2. Kalau sudah tidak berbentuk 0 per 0, selesai penyelesaian limitnya. Nah, soal kedua adik-adik, kan Anda sajikan di soal kedua. Limitnya masih X menuju 2. Masih contoh untuk X menuju A. Ya. Fungsinya sedikit, fungsinya fungsi polinom tapi yang pangkat 2, fungsi kuadrat. Penyelesaiannya kita masukkan. X sama dengan 2 ke sini, ganti X ini dengan 2. Jangan-jangan nanti bentuknya 0 per 0. Kalau bentuknya 0 per 0, kita selesaikan dengan yang paling mudah, yaitu cara dalil L'Hopital. Masukkan X-nya 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 8. 2 pangkat 2 dikurangi 7 kali 2 tambah 10. 2 pangkat 2 4. Bawah pun sama 4 ya, 2 pangkat 2. Ini 2 kali 2 4. Negatif 7 kali 2 negatif 14 tambah 10. Ini 4 tambah 4 8 kurangi 8 0. 4 kurangi 14 negatif 10 tambah 10 0 juga. Nah, ini bentuknya 0 per 0. Jadi ini bukan nilai limitnya. Kita harus selesaikan. Terserah mau memfaktorkan, mau kalikan sekawan, mau seperti apa. Tapi kadang-kadang paling enaknya ini pakai dalil L'Hopital. Ke dalil rumus tabib. Kita gunakan dalil L'Hopital. Caranya ini. Kita tulis ulang lagi soalnya. Nah, ini adalah dalil L'Hopital. Maksud dalil L'Hopital, ini setiap pangkat ini kita turunkan. 2 yang ini kita turunkan di sini. Ya. Yang pangkatnya ini kurangi 1. Ini juga sama. 2 yang ini tuliskan dulu, karena ini kebetulan ini 1. Gak usah ditulis apapun, gak masalah. Ini 2. Nah, 1 ini dari mana? Ini pangkat ini sebenarnya yang tidak ada pangkatnya ini sebenarnya pangkat 1. Jadi turun ke sini, jadi nantinya 2 dikali 1. Yang atasnya 1 dikurangi 1. Yang tidak ada variabelnya negatif 8 dan positif 10. 0 nilainya kalau di L'Hopital kan. Kalau yang tidak ada X-nya, kalau tidak ada variabelnya 0. Ya. Kalau tidak ada peubahnya 0. Itu saja ya. Ini yang bawah pun sama, 2 turunkan, X-nya yang pangkatnya 2 kurangi 1. 7-nya geser, 1-nya turun, yang atasnya 1 kurangi 1. 10 jadi 0. Nah, ini kok jadi begini? 2X dari mana? Ini. 2X, X-nya pangkat berapa? 2 kurangi 1 berapa? 1. Gak usah tulis 1, berarti 2X. Yang bawah 2 kali 1, 2. Nah, 1 ini dari mana? Yang ini. Ya ini, X pangkat 1 kurangi 1 berapa? 0. Berarti X pangkat 0. Ingat, X pangkat 0 atau semua bilangan kalau di pangkat 0 hasilnya 1. Berarti dari sini 2 kali 1. Bawah pun sama, ini 1. Ini dari X pangkat 0. Ini 7 kali 1, 7. Ya. Ini 2X. Jadi kita selesaikan 2X tambah 2 kali 1, 2. 2X kurangi itu 7. Kalau sudah begini, kita masukkan X sama dengan 2 ke X ini. 2 kali 2 tambah 2. X yang bawah juga 2 kali 2 dikurangi 7. 2 kali 2 tambah 2 hasilnya 4 ditambah 2. 2 kali 2 adalah 4. Ini 2. Ini juga 4 kurangi 7. 4 tambah 2, 6. 4 kurangi 7, negatif 3. 6 dibagi negatif 3. Hasilnya negatif 2. Inilah nilai limit yang kita cari. Ya. Jika ketemu 0 per 0, selesaikan. Paling mudah kalau cara kanandang dengan dalil L'Hopital. Selanjutnya, nih, kanandang punya soal lagi. Seperti ini. Masih berkutat di bentuk X menuju A ya fungsinya. Ini X kurangi 8 per akar X kurangi akar 8. Kita selesaikan bentuknya 0 per 0 ya. Kita masukkan 8-nya ke atas ya. Ke bawah pun kita masukkan X-nya ganti dengan 8.
Jadi nanti 8 dikurangi 8, X yang atas ganti dengan 8, 8 kurangi 8. Akar X berarti akar 8, kurangi akar 8. Jelas ini bentuk 0 per 0. 8 kurangi 8, 0. Akar 8 kurangi akar 8, 0. Berarti kita pakai lagi dalil L'Hopital supaya mudah nih. Sekalian kadang-kadang mau ingatkan, ini bentuk-bentuk yang akar ya, seperti apa pangkatnya. Kita tuliskan X kurangi 8 per akar X kurangi akar 8. Limitnya X menuju 8. Nah, ini X dikurangi 8 nggak ada masalah. Ini X-nya adalah pangkat 1. Kok ujug-ujug X 1 per pangkat 1 per 2? Ini dari mana? Kok akar X jadi begini kan? Ingat kembali waktu belajar eksponen atau bilangan berpangkat. X pangkat 1 per N adalah akar X, pokoknya N. Ya. Kalau N-nya 3, ini berarti X pangkat 1 per 3. Kadang N-nya harus dari mana mulainya? Dari 2. Jadi gak ada yang N-nya 1. Ini 2 kalau bentuk akar ya. 2 ini biasanya tidak ditulis bentuk akar yang seperti ini. Ini sebenarnya basisnya 2, bilangan pokoknya 2. Ini 2. Jadi nantinya kalau akar X berarti X pangkat 1 per 2. Ini pun sebenarnya akar 8 itu 8 pangkat 1 per 2. Nah, terus ada lagi pangkat negatif. Karena nanti kita akan memerlukan ini juga. X pangkat negatif N ini sama dengan 1 per X pangkat N. Misalnya ini ada X pangkat negatif 2. Berarti 1 per X pangkat 2. 2 pangkat negatif 1 berarti 1 per 2. 3 pangkat negatif 1 berarti 1 per 3. Ini pangkat negatif, jangan lupa. Selanjutnya kita L'Hopitalkan. Yang atas jelas ini pangkatnya 1. Kita turunnya di sini 1. Pangkatnya 1 kurangi 1. Ini adalah konstanta atau bilangan. Kalau di L'Hopitalkan 0 semua. Negatif 8, negatif akar 8, 0. Selesai kalau di L'Hopitalkan ya, kita pakai dari L'Hopital. Yang bawah setengah, jadi pengalih setengah kali X pangkat 1 per 2 dikurangi 1. Ini pangkatnya ini dikurangi 1. Ini adalah ketetapan. Hati-hati ya, kalau di L'Hopitalkan semuanya harus dikurangi 1 pangkatnya untuk variabel. Selanjutnya apa? 1 dikali 1. Satunya yang ini. Ini 1 ini dari mana? Ingat kembali yang sebelumnya. Bahwa X pangkat 1 kurangi 1 adalah 0. X pangkat 0. Hasilnya 1. Ini 0-nya masih ditulis. Gak ditulis pun gak masalah ya adik-adik ya. Setengah kita tulis lagi. Nah ini setengah dikurangi 1. Hasilnya negatif 1 per 2 atau negatif setengah pangkatnya. Tuh kan mulai ini. Ini kita akan pakai yang ini. Ya, kita akan pakai. Pakainya di mana? Sini nantinya. X pangkat 1 per 2. Ini 1 kali 1 adalah 1 kurangi 0. Hasilnya 1. Yang bawah 1 per 2. Jangan dulu diapa-apa. Nah ini kadang-kadang kok jadi 1 per akar X. Dari mana? Karena yang ini. Nih yang ini. X pangkat negatif 1 per 2. Itu artinya 1 per X pangkat 1 per 2. Jadi pangkat positifnya ini ya. 1 per X pangkat 1 per 2. Atau X pangkat setengah. X pangkat setengah itu adalah akar X. Balik lagi nih. Kayak ini ya. Nih ya. X pangkat 1 per 2 nih. Jadi akar X. Kalau sudah seperti ini. Kita sekalikan ya. 1 kita pindahkan sini. 1 ya. Pindahkan saja. Yang bawah kita kalikan. 1 kali 1 adalah 1. 2 kali akar X. Jadi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 1 adalah 1. 2 kali akar X. 2 akar X. Hati-hati jangan akar 2X. Jadi ini nggak ada akarnya, ini ada akarnya. Kalau dikalikan ya 2 akar X. 1 per 2 akar X. Kita ubah, ini pecahan bersusun. Nah ingat nih ya. 1 yang ini, nih, 1 yang ini adalah 1 yang ini, ya. 1 yang ini adalah 1 yang ini.
2 akar X karena paling bawah penyebutnya. Jadi ke atas jadi pengali dengan sekali 1 ini. 1, ingat ya. Ini ke sini ya, satu yang ini tetap ada di penyebut. 1 kali 2 akar X dibagi 1. Nah, ini kan sama ya. Jadi akhirnya kita hanya memiliki 2 akar X, limit menuju 8 X-nya ya. Limit 2 akar X, X-nya menuju 8. Kita substitusikan. X yang ini ganti dengan 8. Jadi 2 akar 8. Sebenarnya sampai sini selesai. 2 akar 8. Selesai, itu nilai limitnya. Namun, biasanya di persoalan matematika ingin lebih sederhana. Ini akar 8 kita sederhanakan. Caranya, kalau bentuk akar begini, kita menyederhanakannya bagi bilangan tersebut dengan faktornya yang bentuk bilangan kuadrat. Apakah ada? 8 ini ada faktor yang berbentuk bilangan kuadratnya faktornya. Ada nggak? Ada. Yaitu 1 dan 4. Pilih yang paling besar pembagi bilangan kuadratnya. Yaitu 4. 4 kali berapa supaya 8? 4 kali 2. Ya bolak-balik ya. Kenapa dibeginikan? Supaya nanti yang akar 4 kan nilainya ada. Bisa bilangan bulat. Yang 2 ini kita hanya tulis saja. Akar 4 berapa? 2. Ini adalah ini. Yang akar 4 ini ya. 2 yang ini ke sini. Ya. Akar 2 ini. Ya. Jadi nantinya akar 4 adalah 2, ininya 2, 2 kali 2 4. Akar 2-nya cukup sampai ini. Ini sudah sederhana. Nah, berarti limit ini yang di soal ini nilainya 4 akar 2. Mudah ya. Pokoknya kalau bentuk 0 per 0 paling mudahnya kita pakai dalil L'Hopital. Selesai. Semua persoalan bisa diselesaikan. Ya. Selanjutnya kan Anda punya soal. Ini kita bahas yang limit tak hingga ya. Limit menuju yang tak hingga. Ada polinom seperti ini. Ini harus dibagaimanakan? Polinom seperti ini. Ingat fungsi polinom, lihat pangkat tertinggi dari keduanya. Pangkat tertinggi yang di atas, ini polinom di atas, berapa? 2. Ini ya. Pangkat tertinggi yang bagian penyebut adalah 2 juga. Ternyata pangkat tertingginya sama. Kalau sama, nah ini lihat. Jika pangkat tertingginya, ini pangkat tertinggi ya. Jika pangkat tertingginya sama, berarti tinggal koefisien dibagi koefisiennya. Koefisien yang mana? Koefisien yang pangkat tertinggi kedua-duanya. Ini koefisien yang pangkat tertingginya berapa? Negatif 6. Bawahnya 2. Jadi nantinya negatif 6 dibagi 2. Hasilnya negatif 3. Selesai. Jika sama pangkat tertingginya, cari koefisiennya, saling bagi. Selesai. Ya, ingat rumus yang ini ya. Ingat teori yang ini. Selanjutnya, ini semakin mudah sini ya. Tinggal ingat-ingat darahnya. Ini X menuju tak hingga. Juga ya. Ternyata ini ada akar. Akar ini, kalau ini sebelah sini belum nggak ada akar. Tapi kita akan mereduksi atau mengubah bentuk yang belum ada akarnya ke dalam akar. Karena yang ada kita, teorinya itu adalah akar persamaan kuadrat. Ini sudah persamaan kuadrat. Ini sudah fungsi kuadrat, maksudnya bukan persamaan kuadrat. Ini sudah fungsi kuadrat. Yang ini adalah fungsi linier. Supaya kita bisa menyelesaikannya, yang ini kita ubah ke fungsi kuadrat. Pasti nantinya berbentuk akar juga. Kita lihat nih. Kita akan menyelesaikan dengan masalah yang ini. Nih ya. Yang sebelahnya sudah. Yang keduanya sudah. Yang P, Qx plus R-nya sudah ada. Untuk yang ininya bagaimana? Kita selesaikan. Kita ubah ke dalam bentuk akar. Cara mengubahnya bentuk akar paling gampang. Nih ya, tinggal dikuadratkan nanti di akar. Selesai ini. Kuadratkan di akar. Tapi belum berbentuk fungsi
Kuadrat. Kita selesaikan bentuk dalam fungsi kuadrat. Ini 3x pangkat 2, berarti 3 pangkat 2, x pangkat 2. Nanti selesai ini. Ini adalah pangkatnya, ya. 2 yang pangkatnya. Terus kali 3x. 3x kali yang ini, ya. 3x. 2 yang mana? Ini, ya. 2 yang ini. Tadi 2 yang titik ini, ya. Yang saya kasih titik, yang Ananda kasih titik. Ini adalah yang pangkat. 2 kali 3x kali 2. Kalau ininya negatif, tulis negatif. Kalau positif, positif. Ya. Ditambah lagi nanti ini yang suku kedua ini, kuadratkan lagi. Suku pertama kuadratkan, 3x kuadrat. Suku keduanya 2 dikuadratkan. 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2. Nah, ini kalikan. Yang bilangan saja. Positif 2 kali 3 kali positif 2. Positif 12. X. Tambah 2 pangkat 2 adalah 4. Sudah berbentuk fungsi kuadrat, akar fungsi kuadrat. Kita masukkan. Sehingga, nah ini bentuk yang awal ini kita gunakan seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini apa? Tentukan. Mana A, B, C, D, atau A, P, Q, R, A, B, C, P, Q, R-nya yang mana? A-nya kita lihat yang ini. A-nya 9. B-nya 12, C-nya 4. P-nya yang ini, kita lihat yang ini. P-nya 9, Q-nya 4, R-nya 1. Ini harus dibagaimanakan? Kita lihat A sama dengan P. A-nya 9, P-nya juga 9. Kalau sudah seperti ini harus diapakan? Ini kita pakai rumus yang kedua. Ya. Berarti nantinya B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya ganti dengan 12. Ya. Q-nya ganti dengan 4. Dari 12 kurangi 4. Per 2 akar A-nya adalah 9. 2 akar 9. 12 kurangi 4, 8. Akar 9 adalah 3. Jadi 2 kali 3. 8, kita pindahkan lagi. 2 kali 3 adalah 6. 8 per 6. Kita selesai sampai sini. Tapi belum sederhana. Kita sederhanakan. 4 ini dari mana? 3 dari mana? Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Ini kadang-kadang menentukan 2 dibagi 2, dua-duanya. Ini bagaimana? Cari faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 6. Itu saja. FPB dari 8 dan 6 adalah 2. Jadi 8 bagi 2, 6 bagi 2. Hasilnya 4 per 3. Itulah cara menyederhanakan pecahan. Selesai ini isinya. Lagi-lagi harus apa lagi ini teorinya. Limit fungsi aljabar bentuk akar fungsi kuadrat. X-nya menuju tahingga. Selanjutnya, yang terakhir dari Kanandang punya soal. Kita punya soal limit X menuju tahingganya, ininya bentuknya fungsi linear. Fungsi linear. Akar fungsi linear. Ini paling gampang. Alternatif penyelesaiannya. Kita lihat. Teorinya ini. Kalau ada akar fungsi linear Px tambah A dikurangi akar Qx tambah B, X-nya menuju tahingga. Kalau P, ini lihat koefisien yang ada di X. Kalau P sama dengan Q, hasilnya pasti 0. Kalau P-nya tidak sama dengan Q, isinya pasti tahingga atau tak terdefinisi. Ini lihat. Ini P-nya 3. Q-nya 3. P-nya sama dengan Q. Jelas ini sama dengan selesai. Udah ya. Selesai. P-nya 3. Ini yang dilihat ini aja. Udah ya. P-nya 3, Q-nya 3. Walaupun kita uraikan P-nya 3, A-nya 2, Q-nya 3, B-nya 1. Karena P sama dengan Q selesai. Ini isinya 0. Ya. Ini untuk akar fungsi linear X-nya menuju tahingga. Limit ya. Itu saja dari Kanandang. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semuanya.
Terus belajar, cari referensi di buku, cari referensi di internet. Jangan lupa terus berlatih dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.